Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu bainakum tahabbtum afshu as-salama bainakum." Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, kalian tidak beriman sehingga kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai di antara kalian. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan, jika kalian lakukan akan Allah tanamkan cinta di antara kalian, tebarkan salam di antara kalian. Salam Islam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan salam yang lain. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Imran bin Husain, ada orang masuk ke majlis Rasulullah cuma ucapkan Assalamualaikum. Nabi mengatakan ashrun. Kemudian orang kedua masuk, Assalamualaikum warahmatullahi, qala ashrun. Yang ketiga masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qala thalathun. Kalau antum ucapkan salam Assalamualaikum dapat pahala 10. Kalau antum ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi dapat pahala 20. Kalau ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala berapa? 30. Dan salam itu adalah keselamatan untuk segala-galanya, agama, harta, anak, ilmu, semuanya. Maka kita tidak menggunakan salam kecuali salam Islam. Yang di luar Islam silahkan punya salam sendiri. Tapi kalau dalam Islam kita punya syiar, kita punya aturan, kita punya agama. Dalam mazhab kitab-kitab fikih mazhab Hanafi dikatakan begini: idza taraka ahlu Misr 'ayrah qala 'alaiha al-imam. Apabila penduduk sebuah negeri meninggalkan satu syairah di antara syairah Islam, imam, hakim, presiden wajib memerangi mereka. Apalagi syiar kita yang mengenalkan kita atau orang mengenal kita adalah salam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan terpengaruh dengan ajakan pembicaraan orang-orang jahil, orang bodoh, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya. Kita tinggalkan, kita abaikan. Kalau antum sebarkan berita-berita tentang orang-orang dajjal seperti itu, Dajjal itu dalam bahasa Arab pendusta. Maka kalau antum sebarkan, terkenal dia nanti. Orang banyak yang akan mengetahuinya. Tapi kalau antum diamkan, itu akan mati sendiri. Kita melanjutkan hadis ketiga, hadis 40, hadis arkanul Islam, rukun-rukun Islam. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5:
syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Mari kita mengenal perawi hadis. Rawi hadisnya sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dipanggil atau diberi julukan Abu Abdurrahman. Ibundanya beliau Zainab binti Mad'un. Beliau masuk Islam di masa kecilnya bersama ayahnya. Kita pernah ceritakan kisah Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ada yang mengatakan beliau masuk Islam di tahun ketiga dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau meminta izin di perang Badar tahun 2 Hijriah untuk ikut berperang. Falam yu'dhan lah li sighari sinni. Tidak diizinkan oleh Nabi karena usianya masih muda. Yang saya kebayang mereka ini datang ke Nabi, udah tahu ini perang bisa mati, minta izin ke Nabi, Nabi menolak karena usianya. Apakah anak-anak kita saat ini begitu? Masih kecil minta sama ayahnya, saya mau belajar Quran, saya mau hafal Quran, saya mau masuk pesantren. Dan Nabi SAW membolehkan beliau ikut di perang Khandaq dan menyaksikan perang Nabi dari perang Khandaq sampai selesai. Dan termasuk dari fuqaha'us sahabah, sahabat-sahabat yang faqih, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Beliau dikatakan umrah alf marrah, 1000 kali, 1000 umrah. Wa hajja 60 marrah, beliau umrah 1000 kali dan hajinya 60 kali. Kita cuma sekali haji aja belum bisa. Dan membebaskan budak sekitar 1000. Beliau ini selalu mulazamah, berdampingan dekat dengan Rasulullah SAW. Syadidut ta'assi bih wa bis sunnah. Beliau SAW betul-betul memperhatikan dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah apa aja yang dikerjakan Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar kerjakan. Wa yatajannabul fitan, beliau menjaga, menghindari diri daripada fitnah. Hafizal Qur'ana kullah, beliau menghafal Quran semua, karena tidak semua sahabat menghafal Quran. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah 1630 hadis. Berapa? 1630 hadis dari Rasulullah. Beliau orang ahli zuhud. Kana yatawaddau li kulli salat. Dikatakan beliau ini setiap salat beliau ambil wudu, perbaharui wudu. Beliau ini punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini berusaha menjaga amalan apapun yang menyebabkan beliau menghantarkan beliau ke surga. Pernah Muawiyah mengirimkan kepada beliau 100.000 dirham hadiah untuk beliau, lalu beliau infakkan di jalan Allah. Beliau wafat di Makkah tahun 73 atau 74. Umur beliau pada saat itu 84 tahun. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau karena beliau dan ayahnya Islam, maka anhuma muthanna. Kalau radhiyallahu anhu bisa jadi ayahnya tidak Islam, dan bisa jadi ayahnya Islam juga, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal radhiyallahu anhuma karena Abu Quhafah masuk Islam ketika Rasulullah berada di Makkah, dan membawa Abu Bakar membawa ayahnya sudah sepuh, udah ubanan, udah putih rambut dan jenggotnya. Karena saking sepuhnya, kata Nabi SAW, kenapa kamu nggak biarkan kakek ini di rumah, ayahmu di rumah, saya yang datang. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, engkau didatangi, bukan engkau yang datang. Itulah memuliakan Nabi.
Kemudian Abu Quhafah ucapkan Islam di depan Nabi dan syahadat, kemudian beliau berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Abu Bakar nangis. Orang berpikir Abu Bakar nangis kenapa? Karena ayahnya udah masuk Islam apa? Ternyata Sayyidina Abu Bakar nangis bukan karena ayahnya masuk Islam. Kata beliau apa? Aku kepingin bukan ayah saya masuk Islam, tapi Abu Thalib Rasulullah. Karena Nabi akan lebih senang lagi kalau pamannya Abu Thalib masuk Islam. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Dan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dalam hadis Sahih Muslim. Tapi menurut akidah, keyakinan Syiah, Abu Thalib ini masuk Islam. Dan sampai Imam Suyuti membuat risalah, tapi hadisnya itu tidak sahih. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Islam ini didirikan di atas 5 hal, 5 pondasi. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Wa iqamis salah, dan dirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullahil Haram jika mampu. Wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Pertama, pentingnya 5 rukun ini, karena Islam dibangun di atas 5 pondasi tersebut. Yang kedua, bahaya orang yang mensia-siakannya. Sia-siakan syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, syahadat ini tidak bisa dipisahkan. La ilaha illallah, pasti ada Muhammad Rasulullah. Kalau dia la ilaha illallah belum beriman kepada Nabi, tidak sah Islamnya. Maka digabungkan, dihubungkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seolah-olah itu satu rukun. Maka jadi sebagai satu rukun. Tidak bisa kita pisahkan antara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Islam ini adalah agama yang sempurna, tidak menerima tambahan dan pengurangan. Maka faqad bunya waqtamalal bina. Islam itu benar-benar sudah dibangun dan telah sempurna bangunannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam din. Pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, amanahnya para sahabat menukil hadis Nabi persis sebagaimana mereka dengar. Karena ada dalam riwayat puasa Ramadan baru haji. Tapi di riwayat ini haji dulu baru puasa. Berarti beliau menukil apa yang beliau dengar dari Nabi SAW. Inilah amanah dari para sahabat. Bagaimana bisa mereka menukil hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat ini kita harus mengetahuinya, menghafalnya, mengamalkannya. Bukan hanya sekedar diucapkan, tapi diamalkan. Kemudian salat, tidak disebut muslim ya kalau enggak salat. Pernah seorang syekh di Mesir namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau cendekiawan muslim, banyak karya-karya beliau, sebagian sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Beliau beda dengan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin. Imam Abu Hamid wafat 505 Hijriah. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali ulama abad saat ini. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah ditanya tentang orang yang meninggalkan salat. Ya Syekh, ma hukm tarikus salat? Hukum orang yang meninggalkan salat. Syekh Muhammad tidak menjawab seperti kita. Kalau dia meninggalkan karena sengaja berarti kafir, kalau dia ingkar. Beliau tidak. Beliau bilang apa? Khudh biyadihi ilal masjid, pegang tangannya, ajak dia ke masjid. Kun da'iyan wala takun qadiyan, jadilah seorang pendakwah, mengajak, bukan seorang hakim menghakimi. Artinya apa? Perlu kelembutan. Syekh, tetangga saya ini nggak mau sholat, cuma sholat Jumat. Salah antum. Kok salah saya? Iya, antum tidak pernah menasihati beliau, tidak pernah mendatangi beliau, tidak pernah mendoakan beliau. Sekali-kali kalau antum lihat tetangga gak sholat, bawain sarung, bawain baju koko, bawain peci. Masya Allah Pak Haji, saya kasih hadiah, mudah-mudahan nanti kalau pas antum salat maghrib di masjid, biar pakai, biar saya dapat pahala. Itu cuma doa. Ada salah satu jamaah
Istrinya datang ke saya bilang, Syekh, suami saya ini nggak mau sholat, dia cuma sholat Jumat. Dan ya kalau lagi iseng sholat zuhur, sholat asar atau maghrib dan lain. Tapi nggak orang yang tidak konsisten dengan sholat. Saya bilang, dan suami saya ini orang yang keras. Saya bilang nggak usah nasihatin, karena dia keras. Laki-laki dinasihatin, sok tahu dia. Suami, kamu siapa? Kamu perempuan, kamu nggak paham. Saya suami. Saya bilang gini sama beliau, gak usah omongin beliau. Di depan dia kalau lagi azan zuhur, ambil sajadah, selesai wudhu, ambil sajadah, duduk, sholat di sebelah beliau. Sholat asar begitu, sholat maghrib lagi, sholat isya lagi. Di depan beliau, gak usah jauh-jauh dari dia, di dekat dia aja gitu. Maupun dia nonton TV, nonton apa, di dekat dia sholat. Bukan riak, tapi mendidik beliau. Lama-lama suaminya lirikin ke istrinya. Soleh halu. Biasa, bahasa biasa yang kita dengar. Suaminya diam-diam gitu, lama-lama akhirnya udah bosan ngomong lagi. Istrinya tetap juga konsisten. Akhirnya tidak lama suaminya mungkin ya malu, istrinya ahli ibadah, dia tidak. Astagfirullah. Langsung dia minta pas menjelang maghrib masuk kamar mandi, rapi-rapi, dandan, nanya istrinya, tapi masih dengan bahasa kasar. Dia nggak mau ketahuan, dia mau ke masjid. Mana sarungku sama baju koko yang putih itu? Istrinya pintar, cerdas, gak kayak wanita yang lain. Mau kemana lo? Itu rusuh lagi. Tapi dia pintar, orang bijaksana. Dia bilang, oh iya bang, sebentar, saya ambilin. Coba kalau perempuan zaman now, ajaib, bikin rusuh aja. Suaminya dibilang, gak pernah kamu romantis, gak pernah kamu begini begitu. Akhirnya beliin apa kek, hadiah apa kek. Pas suaminya pulang, bawain ikan lele buat makan bersama. Pas suami sampai rumah, bukan istri, ya Allah sayang, terima kasih, semoga panjang umur, sehat, bawain lebih banyak lagi, yang lebih bagus lagi, lebih mahal lagi. Itu kan bahasa bagus, motivasi buat dia, doa untuk dia. Malah ditanyain, lu beli berapa itu ikan? Sekian. Bodoh lo, gak bisa belanja. Astagfirullah, orang sudah belanja bukan diucapkan terima kasih. Maka wanita-wanita begitu perlu dipoligami. Astagfirullah. Maka subhanallah, suaminya bilang apa? Tambah rusuh ya. Benar. Perang dunia ketiga ya. Mati syahid suaminya nanti. Cuma gelas kopi sama dikit sianida aja, sedikit aja, setengah sendok. Ya. Tiba-tiba 2 hari udah almarhum. Maka para jemaah ini mulakan Allah. Suaminya bilang, mana sarungku sama baju? Istrinya cerdas. Iya bang, sebentar saya ambilin. Dia ambilin, dikasih. Istrinya perhatikan, senyum dia, karena feeling istri namanya. Istri itu feelingnya kuat. Perasaannya lebih kuat dari radar. Radar dunia itu kalah sama perasaan istri kita ini. Feeling istri itu. Antum selingkuh aja ketahuan. Antum pulang malam aja habis ketemu dengan perempuan pelukan, dia cium aja tahu antum ini lagi kurang ajar ini loh. Maka dia kasih ke suaminya ke masjid. Istrinya bahagia, tapi dari saat itu alhamdulillah malah suaminya rajin ibadah. Coba dengan nasihat sederhana, daripada antum menuduh kafir, menuduh neraka, menuduh apa, tidak, ada bahasa lebih lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita mengajak kepada jalan Allah itu dengan bijaksana, dengan mau'izah, pesan-pesan yang penuh kebijaksanaan, nasihat yang baik. Ya, kalau kita menasihati orang itu, jangan kita melotot, jangan kita nuduh dia ahli neraka, karena kita sendiri belum tentu masuk surga. Maka kita perlu kelembutan. Fabima rahmatin minallah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Karena rahmat kasih sayang Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad SAW. Kalau engkau kasar sama si Abu Jahal, ayahnya goblok, atau Abu Lahab, atau Fulan, atau mereka akan bubar. Tapi Nabi SAW, Allahumma hdi qawmi, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu apa yang nimba mereka. Maka kalau kita perhatikan kelembutan Nabi SAW.
Orang kencing di depan Nabi di masjid. Maaf, halo? Halo? Masih hidup? Ada anak muda masuk kencing di masjid. Saya yakin semua kita lari hajar dia. Nabi dalam Sahih Muslim, Nabi kata Nabi, "Da'u la tuzrimu, jangan diganggu. Jangan ditarik sana sini nanti belepotan kemana-mana kotorannya." Kata Nabi, "Da'u la tuzrimu wa hariqu ala baulihi sajlan aw dhanuban min ma." Nanti tinggal disiram dengan ember air. Tapi selesai dia buang hajat, dipanggil Nabi, sini. Ini masjid tidak layak. Ini tempat ibadah, bos. Ini tempat orang baca Quran, tempat orang berzikir. La yasluhu li syai'in min hadhil qadarat. Enggak pantas kamu buang hajat di tempat ibadah. Ada makan-makan tempat-tempat khusus. Akhirnya orang tersebut menerima dengan lapang dada. Kenapa? Indah nasihatnya Nabi. Tapi di luar Sahih Muslim, pas dia mau naik kendaraan, salah lagi dia. Tapi Nabi nggak marah juga. Kata kita apa? Murid kalau marah sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali dihukum mati. Astagfirullah. Dihukum langsung nggak bisa. Nabi SAW lembut saja. Ada tahapannya. Akhirnya ketika mau naik kendaraan dia bilang apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan siwana. Salah lagi dia. Karena dia nanti kesal sama sahabat yang ingin menghajar dia bilang apa? Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lain. Oh, salah lagi nih orang cari masalah. Apalagi Umar bin Khattab, nggak usah disuruh, pedang langsung yang bicara. Ada yang mendekat Nabi, ada yang dekat Quran, ada yang dekat agama, habis nanti. Kalau kita agama dihina, wah, itu toleransi, itu tidak bermaksud, kita klarifikasi. Tapi urusan politik salah, langsung dihajar. Urusan agama, dia tidak bermaksud. Dia pada saat itu lagi habis minum tolak miskin, lagi sakit, kasihan. Nah itulah. Maka dia bilang, ya Allah rahmati aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lain. Kata Nabi, ya salah lagi ini orang, cari masalah kau ini. Tapi kata Nabi apa? Kamu telah mempersempit apa yang diluaskan oleh Allah. Rahmat Allah meliputi segala-galanya. Kamu gak usah cari masalah. Maka kalau kita mengajak itu, apalagi untuk sholat saat ini, manusia malas. Dan saya punya catatan untuk kita umat Islam. Yang azan itu harus yang suaranya bagus, merdu, bukan suara bebek. Orang dengar azan dari luar aja malas dengerin, datang ke masjid. Maka harus kita cari muazin yang suaranya bagus. Seperti yang azan subuh, yang tadi mubalignya ya. Itu indah. Ketika orang dengar azan di luar aja, ya Allah nikmat datang. Sekarang orang nggak dengar azan nggak datang. Coba kalau antum nyanyi dangdut di sini, datang pakai golok. Giliran dangdut datang, giliran azan tidak ada yang mau datang. Maka coba subhanallah, imam harus suaranya bagus, muazzinnya suaranya bagus. Kenapa? Kenyamanan dalam beribadah. Kenyamanan dalam beribadah. Kenapa sih kita tidak bikin lomba di masjid? Cari, ayo bikin pendaftaran, kumpulin berapa orang daftar? 100 orang muazzin yang suaranya merdu, kita pilih, suruh azan satu-satu, pilih satu yang terbaik di antara mereka. Mengapa tidak? Buat dangdut aja, buat penyanyi aja ada lomba-lombanya, habisan ratusan juta. Kalau menang dapat sekian ratus juta. Ini buat masjid, cari yang azan yang sudah usia 70 tahun sampai ke la ilaha illallah udah habisan nafas, meninggal ternyata. Kadang-kadang kita di pedalaman yang imamnya nggak mau diganti sama orang lain. Diganti kalau dia sudah mati, baru itu diganti. Beneran, itu kita kadang-kadang mengalami di pedalaman. Bukan Anda itu berarti sepuh, berarti Anda harus jadi imam, tidak. Yang penting Anda khusyuk dalam beribadah dan membuat orang nyaman dalam beribadah. Anda merasa nyaman, yang lain belum nyaman. Maka kalau kadang-kadang orang masuk masjid, imamnya lagi itu, malas deh. Nafasnya Senin Khamis lagi. Maka subhanallah, kadang-kadang wallah anak ikut di belakang imam, Allahu Akbar nya aja panjang sepanjang kereta dari sini ke Bogor. Allah, mau kemana kamu? Ini ambulan apa? Suaranya harus merdu, indah. Maka ketika memanggil orang untuk mendengar, datang ke sholat, beribadah, yang suaranya bagus. Kalau kita milih imam, bukan cuma sekedar hafiz dan tajwidnya bagus, ya suara juga ada. Nabi SAW lewat dengerin Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa lagi baca Quran, Nabi kasih dengar, enak banget ini suara. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu ini dapat suara indah.
Maka Abdullah bin Mas'ud juga suaranya bagus. Bilal bin Rabah, kenapa Nabi suruh? Padahal yang mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi dalam Musnad Imam Ahmad, dan Umar bin Khattab mimpi yang sama juga. Tapi kenapa Nabi bilang, wa ayy Abdullah, sampaikan azanmu kepada Bilal? Kenapa? Li'annahu anda minka sautan, karena dia lebih bagus suaranya, lebih indah suaranya, lebih merdu. Ketika orang dengar azan, wah senang dengan datang ke masjid. Tapi ketika azan suaranya kurang bagus, azan itu memang kalimat-kalimat mulia, tapi tergantung kita. Islam ini apa? Agama mulia. Tergantung yang menawarnya. Kalau yang nawar itu pintar, bisa dapat dengan harga mahal. Antum punya barang, yang lain jual 5.000, antum bisa jual 10.000. Tergantung kecerdasan. Maka Islam itu agama yang sempurna, agama yang mulia. Tergantung kita yang bisa benar bisa menawarkannya. Wa iqamis salat, dan kita mendirikan salat. Dan antum mau datang dapat salat yang benar, wudu yang benar. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Hai orang beriman, jika kamu ingin mendirikan salat, basuhilah wajahmu. Apa hubungan mendirikan salat dengan basuhi wajah? Berarti kalau antum mau mendirikan salat, sempurnakan wudu'mu, perbaiki wudu'mu, perindah wudu'mu. Kenapa? Wudu'nya kalau acak, itu parah sekarang. Salat antum tidak benar. Maka yang perlu kita perbaiki saat ini, kalau perlu bikin latihan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, cuma perbaiki dua dulu. Cara wudu yang benar dan cara baca Al-Fatihah yang benar. Karena wudu antum benar, salat antum benar. Bacaan Fatihah benar, berarti salat antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan. Kalau kita wudu dengan baik seperti sekarang kita pernah praktikkan, sudah diupload di YouTube. Yang mau belajar wudu cara Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Itu. Kemudian kita baca Al-Quran dengan tartil. Kita tidak mencari banyak rakaat sebagaimana kita mencari bacaan yang bagus. Kadang-kadang rakaatnya banyak tapi ngebut. 23 rakaat 7 menit, juara satu di dunia. Hanya di Indonesia, Masya Allah. Kalah Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita masih bertahan juara satu. 23 rakaat ngebut, kata muncul di TV pas anak nonton pada saat itu, kiainya berjenggot. Dia bilang apa? Kami sudah puluhan tahun seperti itu. Bagus, kamu puluhan tahun sesat juga. Karena tuma'ininah itu rukun. Baca Al-Fatihah itu rukun. Nabi SAW kana yaqaf ala ru'usil ayat. Nabi berhenti di situ, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Berhenti. Artinya Nabi SAW di setiap ayat berhenti. Maka kita perlu belajar tajwid. Sekarang anak-anak muda lebih banyak belajar apa? Irama, Shaba, Nahawan, rusak tajwidnya 14. Maka banyak anak-anak muda sekarang bikin video beredar, terkenal, kenapa? Suaranya merdu. Orang nggak dengar tajwidnya. Kita ini yang ngerti tajwid, gatal nih kuping kita kalau salah dengar. Kalau dia salah baca, kuping kita ini gatal. Kenapa? Karena kita nyambung, faham apa yang dia baca. Tapi kalau antum cuma menilai, Masya Allah imamnya suaranya merdu, bagus suaranya, tapi tajwidnya berantakan, kita tidak perlu. Mendingan suaranya jelek, tapi tajwidnya benar. Apalagi suaranya bagus dan tajwidnya benar juga. Maka kita mendirikan salat, berarti kita harus belajar wudu yang benar. Kemudian kita belajar cara salat yang benar, biar kita mendapatkan salat khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashu'un. Inti dari salat itu adalah khusyuk dalam salat. Kadang-kadang kita disibukkan dengan hal apa? Saya letakkan tangan saya di mana? Di sini, apa di sini, apa di sini? Apa di mana? Sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW tidak pernah Nabi bilang, kamu kalau salat harus begini. Gak ada. Riwayatnya, Wa'il ibn Hujr ini dalam Sahih Bukhari mengatakan, aku lihat Rasulullah SAW salat begini. Tangan kanan, ini sunnah para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ini, mau di sini boleh, ada 5 posisi. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana aja boleh, tapi jangan sholat begini. Jelas? Ada untuk meletakkan posisi tangan. Ada di sini 1, 2, 3.
Silahkan di mana saja boleh. Jangan taruh tangan kamu di sebelah orang yang sebelah. Itu baru bermasalah. Maka itulah kadang-kadang kita cari hal-hal seperti itu dan melupakan inti daripada salat adalah khusyuk. Maunya begini, mau begini, bebas. Kalau Syafi'i illallah sampai selesai. Kalau mazhab-mazhab yang lain ada yang menggetarkan jari. Bukan begini, tapi begini. Boleh. Ada yang begini. Mazhab Maliki boleh. Saya kalau sholat di sebelah guru anak, beliau mantan imam Masjid Al-Azhar di Mesir, saya begini mazhab Syafi'i, beliau begini di sebelah anak. Ya silahkan mau begini-begini, saya begini, bebas. Beliau nggak pernah salahin saya nggak pernah nanya sama beliau, kenapa antum muter-muter begini pusing nanti. Maka itu kesederhanaan dalam beribadah, itu membuat ibadah kita diterima. Kadang-kadang berlebihan, ternyata ujung-ujungnya hilang khusyuk di dalam sholat kita. Kemudian kita masuk ke masjid ini benar-benar mencari ampunan Allah dari Allah, bukan mencari permusuhan. Jika ada yang salah dalam gerakannya, dalam sholatnya, berbaiki dengan cara yang benar, dengan lemah lembut. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat. Orang ketika bayar zakat itu ada syarat-syaratnya. Di sini ada sebuah pertanyaan, apakah gaji itu ada zakatnya apa tidak? Zakat profesi, kita punya gaji setiap bulan, apakah ada zakatnya atau tidak? Saya memilih pendapat ulama yang menyatakan tidak ada zakatnya, tapi boleh ada sedekahnya. Biar antum bersihkan harta setiap bulan berapa persen, bebas, terserah. Tapi nggak ada zakat. Kenapa? Yang bilang ada zakat Dr. Qardawi, Yusuf Al-Qardawi dalam kitab fikih zakat 2 jilid, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Tapi saya milih pendapat yang mengatakan tidak ada zakat. Kenapa? Karena gaji walaupun 10 juta belum mencapai nisab. 85 gram emas atau 80 gram emas, ini belum mencapai nisab. Loh, tapi kalau digabung setahun udah lebih dari nisab. Oke, saya paham. Tapi kalau kita gabung uang tersebut jadi 100 juta, siap? Tapi setiap bulan antum ada tanggungan, bayar kontrakan, bayar membantu, bayar, nanti kurang dari nisab. Dan itu uang itu yang kita pegang, harus kita pegang dan putar 1 tahun. Yahulu alaiha al-haul. Kemudian memilikinya, ya. Maka itu ada syarat-syaratnya. Maka itu menurut saya dan pendapat ulama-ulama lain bahwasannya itu tidak ada zakatnya, tapi boleh sedekahnya untuk melatih diri untuk berinfak, bersedekah setiap bulan berapa dari gaji kita keluarkan. Mau 2,5%, mau 10%, mau 2, bebas. Tidak pernah diatur oleh Islam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, zakat ini pernah Syekh Sya'rawi rahimahullah, ulama abad 20 mufassir dari Mesir, punya tafsir Quran 20 jilid, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beliau mengatakan apa? Idza ra'aita faqiran fi biladil muslimin fa'lam anna hunaka ghaniyan lam yu'tihi haqqah. Apabila engkau menemukan orang muslim di negara Islam, orang muslim di negara Islam miskin, berarti di situ ada orang kaya curang, belum bayar zakatnya. Karena dari uang zakat Allah sudah atur, ini dari orang kaya kepada orang miskin, maka jadi rata semuanya. Kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, bisa antum mempelajarinya di dalam bab fikih. Di dalam bab fikih itu membahas pertama taharah, kemudian salat, kemudian zakat, ya, atau puasa, haji, dan ada juga bagian bab zakatnya. Wa hajjil bait, haji ke Baitullahil Haram. Haji ke Baitullahil Haram itu jadi sebuah kewajiban bagi orang yang mampu. Haji dan umrah menurut pendapat ulama, khususnya umrah menurut pendapat ulama yang sahih, umrah itu hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu seumur hidup sekali, seperti haji. Mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum umrah menurut pendapat yang kuat adalah wajib bagi orang mampu seumur hidup sekali. Haji wajib bagi orang mampu seumur hidup sekali. Nabi SAW pernah katakan kepada sahabat, ya ayuhan nas, inna Allah qad kataba alaikumul hajja fahujju. Qala rajulun afi kulli amin ya Rasulullah? Qala la. Law qultu na'am lawajabat wa mastata'tu. Wahai orang beriman, wahai manusia, silakan berhaji ke Baitullahil Haram.
Ya, wahai orang beriman, berhaji ke Baitullah Al-Haram. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita wajib haji? Nabi SAW, lah, kata beliau, tidak. Lau qultu na'am, kalau saya katakan iya, akan diwajibkan dan kalian tidak mampu untuk mengerjakannya. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Haji ke Baitullah Al-Haram, ada yang sampai haji 5 kali, 10 kali. Kata ulama, kalau antum sudah haji, kasih kesempatan yang lain, atau uangnya sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Itu antum insyaAllah mendapatkan pahala haji, pahala bantuan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, wasaumi Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Maka kalau kita di bulan Ramadan itu ada puasa, mungkin di situ disebutkan atau dijelaskan lebih detail di dalam kitab-kitab fikih untuk fikih puasa. Apalagi kita udah memasuki hari ini, kalau nggak salah hari pertama Rajab. Maka sebelum masuk Rajab atau di bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari segi hadis sanadnya lemah, tapi doanya sahih, baik, tidak mengandung kalimat-kalimat haram. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya, dan jangan dengarin orang-orang yang rusuh terus setiap bulan, setiap Ramadan begitu. Jangan baca Allahumma laka sumtu, terus baca apaan? Baca apa? Ini doa Allahumma laka sumtu dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Dan doa dhahaba dhama'u ada juga. Kalau antum pas lagi bulan Ramadan, Allahumma laka sumtu, itu dibaca sebelum antum makan dan minum. Karena kalau antum sebelum berbuka, antum baca dhahaba dhama'u wabtallatul uruq wa thabata al-ajr. Apa artinya? Ada tuan faham dulu. Cuma jangan kita kayak burung, cuma ngomong nggak ngerti. Dhahaba dhama'u itu artinya apa? Hilang dahaga. Berarti ini, dan urat sudah basah. Antum belum makan dan minum, apa yang basah? Nggak masuk akal. Tapi kalau antum sebelum makan, Allahumma laka sumtu, kemudian antum minum, makan kurma, dhahaba dhama'u wabtallatul uruq wa thabata al-ajr. Itulah orang yang teliti secara ilmiah, insyaallah akan paham. Santai, nggak usah tegang, nggak usah bilang bid'ah, nggak usah marah. Kamu siapa? Ulama-ulama besar bilang boleh, kamu masa bilang belum bisa masuk WC aja kamu, belum ngerti, belum hafal juz amma aja kamu main salah-salahin ulama besar. Maka kita harus tahu diri, benar-benar harus tahu diri kita. Ulama dulu dari usia 7 tahun hafal juz Al-Quran 30 juz. Kita dari usia 7 tahun hafal lagu dangdut. Maka harus kita santai ketika berbicara ilmu. Maka kalau puasa bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan, kita membekali diri dengan ilmu. Dari Rajab, Sya'ban sudah mempersiapkan. Kenapa Nabi mulai di di Rajab ada puasa sunnah Senin Khamis 13, 14, 15, kemudian puasa Sya'ban. Nabi puasa Sya'ban banyak, melatih untuk Ramadan. Biar kalau datang Ramadan antum tidak kaget. Ya. Maka biasanya hari pertama Ramadan itu banyak yang gagal. Bukan gagal apa? Gagal makan. Lihat piring, lihat nasi uduk, lihat nasi ulam, langsung hajar. Dia lupa ini hari pertama Ramadan. Tapi kalau dia rajin puasa, insya Allah dia tidak kaget dengan puasa suci Ramadan. Maka antum sebelum memasuki bulan suci Ramadan, wajib antum membekali diri dengan ilmu agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan atau terjadi kesalahan. Biar kita tahu hal-hal yang boleh buat orang puasa apa. Kadang-kadang saya lagi pakai parfum, ibu-ibu zaman now kan banyak muftinya gitu, banyak fatwa. Ngapain makruh, nggak boleh pakai parfum. Loh, parfum saya pakai buat baju, bukan di mulut. Kalau saya minum parfum baru itu batal. Saya mandi keramas siang hari Ramadan boleh, selama antum menjaga. Kalau mandi begini, itu nggak boleh. Nanti antum mandi air masuk mulut, itu baru membatalkan. Berenang siang hari Ramadan selama menjaga dari air masuk mulut boleh. Mandi juga keramas boleh. Pakai sikat gigi, odol boleh, silakan. Selama tidak ada yang masuk, hindari aja, tidak ada yang masuk. Kemudian nangis siang hari Ramadan boleh. Sekarang orang tua kalau anak nangis, batal puasa kamu ya. Jadi kita apa? Merusakkan syariat. Bohong. Demi apa? Kepentingan kita. Biar anak itu tidak nangis, kita bilang, batal puasa kamu ya. Itu salah. Ya. Karena air mata ini keluar, bukan masuk ke dalam mulut, ya, cuma keluar dari tubuh. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, beli buku fikih kecil, fikih tentang puasa. Ayo baca, ngaji sama ustaz atau apa. Baca sendiri.
Ada yang kurang paham, nanya sama guru, banyak ustaz-ustaz. Tanyakan kepada mereka agar benar-benar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan hadis yang keempat di pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua diberikan umur dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kasih kesempatan, silakan yang mau bertanya, pertanyaan disingkat. Silakan. Kalau tidak langsung Saya dalam menghadapi bulan Ramadan ini, sekarang kan sudah masuk Rajab. Nah, apakah ada amalan khusus untuk amalan yang kita amalkan? Tidak, amalan di bulan Rajab seperti amalan di hari-hari yang lain. Ya. Ada puasa sunnah, Senin, Kamis, 13, 14, 15. Tapi kalau ada yang mau puasa bebas. Kita tidak menghalangi orang. Silakan, yang mau puasa boleh. Fadhal. Tapi tidak ada sunnah khusus yang kita kerjakan. Memang hadis-hadisnya itu tidak sahih. Ya. Ada hadis walaupun palsu, ada orang bilang sesungguhnya orang yang berpuasa di bulan suci bulan Rajab akan minum dari sungai di surga bagi mereka yang puasa di bulan Rajab. Itu hadisnya palsu. Ya, dan mereka hadis-hadis yang kita harus teliti secara ilmiahnya. Maka ada yang mau puasa, tafadhal, enggak boleh kita halangi. Silakan, yang puasa boleh, tafadhal. Enggak ada masalah. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri buat memasuki bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat di 40 hari tidak terputus di 40 waktu selama 40 hari tidak terputus terlakukan. Dalilnya apa? Yang kedua, di Sumatera Barat Minangkabau itu, Minang itu kebanyakan orang tua itu melakukannya 40 hari itu di masjid. Jadi beliau Nggak keluar. Nggak keluar. Ajib. Nah, itu 40 hari sebelum Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Manis banget umat Islam. Jadi di rumah, di masjid aja nggak kerja, nggak ekonomi, nggak maju. Ya, oh yang sudah nggak ini ya, yang sudah nggak tinggal nunggu panggilan malaikat maut. Masya Allah. Ya. Nah, ada hadis sahih dari Rasulullah, orang yang menjaga salat 40 hari tidak putus atau 40 waktu dari ikut dari takbiratul ihram akan mendapatkan kebebasan dari api neraka jahanam. Ya. Maka jangan pikir 40 hari, ada yang ulama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kita 40 hari aja mungkin keberatan ya. Ini 40 tahun. Kata beliau tidak pernah dikumandangkan azan kecuali saya sudah berada di masjid. Ya salam. Kita nunggu imam sudah rakaat kedua. Nunggu khatib sudah turun dari mimbar. Ya. Maka kalau mereka itu berdiam diri dan mereka udah sepuh, tidak ada kegiatan dan lain, i'tikaf di masjid boleh. Untuk menjaga amalan-amalan seperti itu boleh. Tapi umat Islam itu perlu keluar, bertemu orang. Nabi SAW masuk ke dalam masjid, di luar waktu salat ketemu orang lagi duduk di masjid. Kata Nabi apa? Mali araka fi ghairi waqti salat. Kamu ngapain di luar waktu salat kamu duduk di masjid? Seharusnya umat Islam itu punya ekonomi, punya keluarga, punya tanggung jawab, benar kan? Ya. Tapi kalau mereka amalkan untuk mendapatkan ya pahala, silakan. Apalagi yang sudah sepuh, tinggal menunggu panggilan kiamat. Benar kan? Kiamat kecilnya itu ya. Silakan. Tapi kalau mereka amalkan, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala. Ya. Tapi jangan dikhususkan sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan. Kapan aja jika mereka bisa kerjakan. Ya. Dan berdiam diri di masjid itu diperbolehkan, i'tikaf. Kapan saja boleh. Lebih ditekankan khususnya di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi di 10 hari akhir atau sebelum alam akhir, sebagaimana dikerjakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang muda-muda itu jangan 40 hari di masjid, ngapain lo? Nah, itu kamu punya ekonomi, kamu punya negara, kamu punya keluarga, kamu punya tanggung jawab. Nah, nanti keluarga akhir bulan makan angin, makan ikhlas. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir silakan. Yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir. Tafadhal. Sudah? Antum mau bertanya ragu? Nggak jadi? Astagfirullah. Nah, sudah ada pertanyaan lagi? Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa minna shaqiyyan mahruma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.
ربنا تقبل منك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله